baik anak-anak, karena kebersihan adalah sebagian daripada iman ya. Kalau kita bersih, kita rapi, tentu kita beriman. Orang yang bersih berarti orang yang beriman. Kalau orang yang tidak bersih berarti tidak beriman, karena dia mau kotor-kotor kan. Nah, begitu juga hatinya itu kotor juga. Nah, kalau dia ingin melihat orang yang bersih, berarti dia menjadi orang yang beriman. Nah, baik Ibu cek kehadiran kalian. Resti, nah, Jelinda, Elsa, Ibnu, Lady, ya semua hadir. Baik, kalau semua hadir ya, ini yang Ibu harapkan agar kalian itu walaupun di saat pandemi COVID-19 ini melanda ya, tetapi kita yakin percaya kita juga harus memakai protokol kesehatan. Itu yang paling diutamakan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Nah, harus jaga jarak, jangan berkerumun ya. Daripada mainan lebih baik juga sekolah. Tetapi dengan catatan harus memakai protokol kesehatan ya, apa yang dianjurkan. Nah, baiklah anak-anak ya, kalau semua sudah, sebelumnya juga sebagaimana biasa sebelum Ibu menyampaikan materi, kita juga mengucapkan apa? Salam PPK. Yuk, ucapkan salam PPK. Salam PPK. Cerdas, berpraktek, menyenangkan, luar biasa mantap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, kita salah potong jangan. Baik, sebelum kita memasuki lagi untuk pelajaran, kita tidak lupa kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala kita ya, biar apa pelajaran yang diberikan oleh guru pada hari ini bisa kita terima dengan baik dan didapati oleh pranipatala atau sang yang dewasa. Mari kita sama-sama berdoa, menundukkan kepala ya, dengan mengepalkan jari dada ya. Ya Tuhan, sertailah kami belajar supaya kami menjadi orang yang pandai. Begitu juga saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami pada hari ini dapat belajar dengan baik ya Tuhan. Ini semata-mata karena kasih penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa buat kami. Pada saat ini juga kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik anak-anak, sudah siap untuk menerima pelajaran? Ya. Kemarin apa yang sudah Ibu sampaikan masih ingat? Masih ingat. Tentang apa kemarin? Tentang catur. Oke, tentang catur guru ya, masih ingat. Nah, berarti otaknya itu masih apa? Jernih ya, memorinya masih jalan. Nah, baik, sambungan untuk yang hari ini itu kemarin ya, tentang catur guru kemarin ya. Kemudian hari ini tentang kita karana. Nah, sebelumnya Ibu bagikan dulu materinya ya, biar kalian enak mempelajarinya. Apa yang diberikan oleh Ibu ini bisa kamu jawab ya. Kalau ada pertanyaan bisa juga untuk dijawab nanti ya.
ditanyakan, kalau ada yang perlu bisa ditanyakan kepada ibu. Ini persis juga seperti yang kemarin juga ya, catur guru sama ya, sama juga pelajarannya nggak jauh berbeda. Nah, buka lembaran yang kedua karena kita sudah juga mengucapkan penganjali pertama tadi ya. Kemudian yang kita pelajari yaitu tentang tujuan pembelajaran Trihita Karana. Nah, Trihita Karana ya mempunyai 3 penjelasan, yaitu menjelaskan yang pertama menjelaskan pengertian Trihita Karana, yang kedua menyebutkan bagian-bagian dari Trihita Karana, yang ketiga ini salah ketiknya tadi, yang ketiga mempraktekkan perilaku Trihita Karana. Kemudian di sini ada pengertian Trihita Karana. Nah, Trihita Karana ditinjau dari etimologi atau asal kata terdiri dari tri, hita, dan karana. Tri berarti 3, hita berarti kebahagiaan, dan karana berarti penyebab. Jadi Trihita Karana berarti 3 penyebab hubungan yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan. Nah, anak-anak sekalian, kalian tentu mau yang mencapai semua yang mencapai kebahagiaan ya, dari kecil hingga besar, dari kalian besar hingga kalian bisa berumah tangga, ingin mencari hidup yang harmonis ya, yang bahagia. Tentu kan? Pasti kan? Iya, pasti ingin mencapai kebahagiaan. Siapa yang tidak mau bahagia hidup di dunia? Tidak ada ya. Kita hidup di dunia ingin mencapai suatu kebahagiaan. Nah, kemudian di sini ada bagian-bagian daripada Trihita Karana. Nah, coba lihat. 1, apa bacaannya? Pariyaman artinya hubungan manusia dengan Sang Hyang Widi. Apa itu hubungannya? Dengan cara melakukan sembahyang. Bakti sujud kita kepada Sang Hyang Widi melalui sembahyang ya, sama seperti yang kemarin ya. Sang Hyang Widi adalah menciptakan umat manusia yang paling sempurna dibandingkan dengan binatang, karena manusia mempunyai akal dan pikiran, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana. Nah, itu tadi yang pertama atau yang ke-1-nya ya. Sekarang yang nomor 2. Pawongan artinya hubungan manusia dengan manusia. Nah, hubungan manusia dengan manusia. Kita sesama manusia saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi antara sesama manusia. Apa contohnya? Yang pertama, tidak boleh berkelahi. Terus menjelek-jelekan ke teman ya, dengan iya ya, semuanya ya, karena kita manusia ini ya sama-sama
makhluk Tuhan, ya, makhluk Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri tanpa ada manusia yang lain. Nah, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, misalnya kita jauh dari teman, jauh dari orang tua, jauh dari tetangga, bisa nggak kita hidup? Tidak bisa, ya. Contohnya seperti kita di ladang misalnya, ya. Nah, jauh dari orang, ada kecelakaan, ada apa, bagaimana kita kalau tidak ada, ya, kita tidak bisa berjalan, misalnya kita dipetok ular misalnya, kita tidak dapat berjalan, ya, melihat tetangga yang lain tidak ada, ya, bagaimana cara kita, ya? Nah, paksa kita ambil, itu pun kalau ada elektroniknya, kalau ada HP-nya, ya, kita telepon manusia atau teman atau kerabat atau tetangga, ya, yang untuk menolong kita. Kalau kita tidak baik dengan teman, dengan tetangga, dengan orang, tidak mau orang membantu kita. Nah, itulah hubungan antara manusia dengan manusia, harus erat, ya, di dalam ruangan, contohnya di dalam sekolah, ya, jangan berkelahi tadi, ya, jangan saling menuduh, jangan saling adu domba dan lain sebagainya, ya, itu tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pelemahan. Pelemahan artinya hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, seperti itu tadi contohnya juga, misalnya ada tetangga yang sedang sakit atau ada tetangga yang bikin acara misalnya, ya, kita harus datang dan harus membantu, ya, membantu tetangga kita yang sedang kesusahan. Sedapat mungkin kita membantu teman, ya, karena kita membantu orang lain, ya, sedapat mungkin seadanya hidup kita. Kalau kita tidak bisa membantu, ya tidak apa-apa, ya. Tetapi yang sewajarnya kita harus membantu yang dalam kesusahan. Misalnya, ya, seperti nenek yang sudah tua ingin menyeberang jalan, di situ kamu ada, ya, kamu pasti takut kalau nenek ditabrak motor atau mobil, ya. Tentu kamu juga prihatin dan bisa membantu nenek tersebut untuk, ya, memegang tangan nenek menyeberang jalan. Itu contoh yang sederhana Ibu kasih. Nah, itulah dalam hubungan manusia dengan lingkungan misalnya. Nah, di sini ada juga tadi contoh-contohnya di dalam kehidupan. Nah, di dalam kehidupan Paryangan berarti tempat berhubungan bagi umat Hindu. Terdapat Sang Hyang Widi, ya. Paryangan merupakan satu tempat untuk melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Coba lihat gambar tersebut. Gambar apa itu? Sedang apa orang itu? Sedang berdoa, menyembah, bersembah yang, ya. Itu apa yang namanya yang di ujungnya itu? Pura. Nah, ini pura. Pura adalah tempat suci umat Hindu, ya. Pura adalah tempat suci umat Hindu, ya. Kalau Hindu Kaharingan apa namanya? Balai Basara. Kalau Hindu Dharma yaitu pura, ya. Pura adalah tempat suci, ya. Kalau agama Islam apa? Masjid. Kalau agama Kristen gereja, ya. Jangan kita sampai tidak tahu juga, ya, walaupun kita beda agama. Jangan sampai kalau orang menanyakan kita tidak tahu, ya. Jangan. Kita harus tahu dan ingin juga kita mengetahuinya, ya. Bukan kayak kita mengetahui itu
karena kita ingin di situ tidak ya. Tapi alangkah baiknya kita saling mengetahui ya, antara satu dengan yang lain. Berbeda itu indah ya. Berbeda-beda tetapi tetap sama juga. Nah, itu adalah tempat suci kita umat Hindu adalah pura ya, balai basarah. Kalau orang Kristen tadi gereja, kalau orang Islam masjid ya. Nah, kita harus tahu bilang ibu ya, bukan tidak boleh kita saling beda membeda ya, karena agama itu sama saja ya, cuma jalannya saja yang berbeda-beda, cara dan jalannya yang berbeda-beda, tetapi tujuannya hanya sama, hanya satu saja ya, Tuhan itu saja yang kita sembah. Tuhan hanya satu, tidak ada duanya ya, cuma cara atau namanya yang berbeda sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya pawongan berarti kemanusiaan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidupnya saling bergantung satu sama lain. Nah, seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya, kita manusia dengan manusia tadi ya, kita saling bergantungan satu sama lain. Teman, tidak bisa hidup tanpa ada teman ya, tidak bisa hidup. Yang pertama tadi hubungan yang baik antara manusia dengan manusia ya, atau antara orang tua dengan anaknya. Nah, hubungan erat antara orang tua dengan anaknya. Nah, itu sama juga seperti yang kemarin ya, guru utama. Nah, sama seperti anak dengan orang tua, sama seperti yang tersebut di atas ini tadi ya, yang sudah dijelaskan Ibu tadi, yaitu orang tua dengan anaknya. Anaknya tidak boleh melawan orang tua, karena orang tua yang melahirkan, membesarkan ya, memberi nafkah, menyekolahkan dari kecil hingga besar ya, dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa serta agama. Itu harapan daripada orang tua yang membesarkan kita ya. Tidak ada orang tuanya itu menginginkan anaknya yang tidak berhasil ya. Semua orang tua itu menginginkan anaknya semoga menjadi orang yang berhasil, berguna ya, bisa membahagiakan orang tuanya nanti ya, orang tua, keluarganya. Nah, kemudian hubungan nomor 2, hubungan yang baik dengan saudara. Nah, kita semua bersaudara, baik di rumah maupun di sekolah ya, seperti kalian ini anggaplah semua saudara, tidak jauh bedanya ya. Nah, satu ruangan adalah satu rumah, satu tujuan ya. Ke sekolah satu tujuan. Boleh Ibu tanyakan tujuannya ke sekolah untuk apa? Untuk belajar. Gunanya belajar untuk apa? Menjadi orang yang pintar. Itu tujuan kamu ke sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, hubungan yang baik antar keluarga masyarakat. Yang keempat, hubungan yang baik antara siswa dengan guru. Nah, antara siswa dengan guru tadi sama juga seperti di dalam pelajaran yang sudah lewat, catur guru. Nah, guru adalah patut kamu hormati dan kamu
Hargai. Karena guru pahlawan tanpa tanda jasa. Dari mana kamu pintar kalau bukan karena guru? Dari mana kamu bisa membaca menulis kalau bukan karena guru? Guru sangat berjasa, sama juga seperti orang tua. Guru adalah orang tua kamu yang kedua, yang memberi kamu ilmu pengetahuan. Dari kamu yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu guru patut kamu hormati dan kamu hargai. Tidak boleh melawan guru, ya. Apapun yang diberikan, pelajaran yang dikasih kepada kalian menjawab, ya. PR misalnya, ya, pekerjaan rumah harus dikerjakan. Apapun yang disuruh guru, kalian harus menuruti. Karena di sekolah mempunyai aturan, ya. Ada aturannya. Pagi-pagi berangkatnya ke sekolah, jangan ngelantur, ya. Nah, pagi-pagi itu jam 7 sudah berada di sekolah. Ruangannya harus dibersihkan, bangkunya dirapikan. Nah, sekarang yang terakhir yaitu pelemahan. Pelemahan berarti alam lingkungan sekitar kita. Alam lingkungan sekitar kita merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena lingkungan ini sangat mempengaruhi dan menentukan sehat tidaknya orang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, contohnya di halaman sekolah itu sangat sederhana contohnya, ya, yang kita rasakan saat ini, ya. Kita sering tidak turun ke sekolah, ya. Tetapi walaupun kita sering tidak turun ke sekolah, ada saatnya kita turun, kita harus membersihkan halaman sekolah agar enak dilihat, ya. Ada orang datang misalnya, oh, sekolah mereka ini baik. Oh, sekolah mereka ini meskipun pulau kayu, pulau hutan, tetapi di depannya kok bagus, ada paving, ya, bersih lagi, ya, rumput-rumputnya sudah disemprot. Nah, itu adalah kebanggaan juga bagi anak-anak didik dan guru-gurunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di rumah juga dibersihkan alam lingkungan sekitarnya, ya. Pagi-pagi bersih bunga di depan rumahnya, ya. Atau yang lumpur-lumpur misalnya kena hujan itu, ya, dibikin selokan airnya biar bisa mengalir, ya, supaya jangan terendam air di depan rumahnya. Kalau terendam air itu bisa mengakibatkan banyaknya nyamuk, ya. Nanti kamu sakit, kena demam berdarah kalau tergigit oleh nyamuk, ya. Nah, banyak sekali contoh-contoh, ya, yang bisa kamu pahami dan bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini ada nggak yang kurang jelas, ya? Kalau ada yang kurang jelas apa yang Ibu sampaikan tadi, itu bisa kamu bertanya. Nah, di sini ada apa yang ingin kamu tanyakan tentang apa tadi, ya, yang belum kamu mengerti tentang penguraian daripada mata pelajaran yang Ibu kasih pada saat ini, yaitu tentang karana. Trihita karana tadi sudah jelas Ibu jelaskan, ya. Ada yang tidak ada yang ditanyakan, ya, Ibu kasih tugas. Nah, sekarang Ibu kasih tugas untuk kalian menyimpulkan apa yang diberikan, apa yang diuraikan oleh Ibu tadi. Nah, sekarang Ibu kasih
soalnya untuk kalian menyimpulkan ya. Simpulkan pelajaran yang sudah ibu kasih tadi, yang sudah ibu paparkan tadi ya. Nanti ibu ambil nilainya, ambil nilai ya. Kalau sudah ya, kita menentukan pelajaran kita. Tapi sebelumnya ya, ibu memberi kalian saran belajar banyak di rumah ya, jangan malas meskipun kita ya, masih dalam COVID-19 ini ya. Kita tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa seperti ibu bilang tadi, pakai masker, cuci tangan ya, jaga jarak. Nah, belajar di rumah, jangan malas ya, karena tujuan kamu tadi sudah ibu dengar. Tujuan kamu ke sekolah adalah untuk belajar ya. Tujuan belajar supaya kamu menjadi orang yang Pintar. pintar, nah, bisa berguna bagi nusa agama, bangsa dan negara serta orang tuanya. Nah, untuk ini ibu ambil kerjaannya tadi ya, ibu nilai, dan biar lebih semangat lagi ya, seperti yang ibu bilang tadi, kamu harus belajar di rumah. Nah, ibu nilainya. Dan untuk yang sudah dibagikan ibu itu ya, itu sebagai bahan kalian untuk belajar di rumah ya, dibaca, diingatkan pelajaran yang sudah diberikan dari yang kemarin sampai hari ini ya, dan seterusnya nanti akan dipelajari untuk masa depan kalian. Nah, ibu kira pelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini dulu. Dan sebelumnya kita tutup dengan Pramasanti. Mari kita tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Om Sahe. Selamat siang dan bisa pulang semuanya. Sebelumnya bahwa kita dalam doa untuk pulang. Ya, ibu membawa kalian berdoa sebelum kita pulang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami sudah belajar, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan rahimnya kala langit, tidak sang yang widiwasa, menyertai, memberkati kami, sehingga kami sampai ke rumah dalam keadaan sehat sejahtera dan bisa mengerjakan aktivitas kerja kami hari lepas hari. Begitu juga saat ini Tuhan, kami mau pulang bersama-sama. Tuhan, Engkau berkati sehingga kami sampai dengan selamat. Sahe. Ya, silakan pulang.